Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Duyulita dengan NIM 3301420070 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Literasi Digital pada Masyarakat Pedesaan melalui Pengembangan Website Desa. Adapun tujuan dari pembuatan artikel dan video kali ini yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Aprilia Vindayani, SPD, MGES. Nah, langsung saja pada penjelasannya. Di era teknologi yang serba digital pada saat ini, segala informasi apapun dapat diakses dengan mudah dan cepat. Namun, informasi yang disajikan tidak semuanya mengandung bahan yang positif. Banyak konten-konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, praktik-praktik penipuan, bahkan banyak konten-konten yang sekarang ini membodohi masyarakat. Nah, maka dari itu penting sekali bagi masyarakat untuk menyaring informasi yang positif maupun negatif. Masyarakat harus bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan teknologi untuk berinteraksi di lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya informasi tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, masyarakat pada saat ini perlu menguasai kompetensi digital agar nantinya tidak tersisih dalam persaingan memperoleh informasi dan interaksi sosial. Dan dalam membangun literasi digital, perlunya ada interaksi dan kerjasama antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, menurut Paul Gitzer, dalam 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui komputer. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Dengan menerapkan literasi digital di lingkungan masyarakat pedesaan, akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandang yang kritis, kreatif, dan inovatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu-isu yang provokatif, menjadi korban informasi yang hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Pada era digital saat ini, juga pelaksanaan pembangunan pedesaan sangat membutuhkan sistem komunikasi yang mengintegrasikan komunikasi interpersonal, media massa, dan media hibrid. Nah, adapun permasalahan yang ada di desa dalam menerapkan literasi digital, yaitu yang pertama, kurangnya wawasan dan informasi mengenai literasi digital dan memanfaatkan literasi digital itu sendiri. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber informasi. Lalu yang ketiga, kurangnya keterampilan dalam menggunakan media digital untuk mengenalkan dan mempromosikan desanya. Adapun solusi permasalahannya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai literasi digital, pentingnya memanfaatkan literasi digital, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan literasi digital. Lalu yang kedua, pendampingan dan mempraktekkan secara langsung sumber-sumber literasi digital yang tepat, menyaring informasi yang valid, dan menggunakan internet secara bijak. Dan yang terakhir, mengembangkan suatu web profil sebagai media digital sebagai wadah untuk mempromosikan desanya itu sendiri. Nah, lalu apa sih website desa itu? Website untuk desa merupakan representasi pemerintah desa di dunia digital, khususnya internet. Tersedianya website desa ini untuk mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dalam berbagai bidang, sehingga nantinya akan berdampak pada ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, adapun peran penting website desa untuk warga desa itu sendiri. Yang pertama, yaitu sebagai pusat informasi lokal. Dalam sebuah website desa,
memuat berbagai informasi lokal yang berkaitan dengan desa itu sendiri, sehingga warga pun dapat menjangkau dan mengetahui informasi yang diberikan kapan saja dan di mana saja menyangkut desanya sendiri. Lalu yang kedua, ada koordinasi keamanan desa, di mana website desa ini juga dapat berperan sebagai media koordinasi keamanan desa. Terlebih saat ini semakin banyak berita kebohongan atau hoax yang berkembang sangat pesat. Hoax dapat berakibat fatal dalam sebuah masyarakat, maka disinilah peran website desa dapat menunjukkan perannya sebagai sumber pemberi informasi penting yang paling akurat dan dapat dipercaya. Lalu, peran penting website desa yang ketiga yaitu sebagai media silaturahmi perangkat desa dengan warga. Karena dengan tersedianya website desa ini memang untuk menghubungkan perangkat desa dengan warga yang ada di masyarakat tersebut. Yang terakhir, sebagai alat untuk meningkatkan sumber daya manusia desa. Nah, dengan adanya website desa, maka dapat pula dimanfaatkan untuk menyediakan fitur yang sesuai dengan karakteristik warga tersebut. Misalnya, website desa ini dilengkapi dengan berbagai video yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia desa. Contohnya, seperti video yang terkait dengan perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat itu sendiri. Dan tersedianya website untuk desa akan dapat membantu masyarakat desa agar lebih bergerak untuk semakin mempelajari IT dan internet dengan cara yang benar dan sesuai batasnya. Cara seperti itu secara tidak langsung diharapkan dapat berkembang lebih maju dan sejahtera. Nah, selain memiliki peran penting bagi warga desa, sebuah website desa juga memiliki manfaat yang sangat berpengaruh pada warga desa. Berikut manfaat yang dihasilkan dalam mengembangkan website desa antara lain. Yang pertama, adanya sebagai media promosi dan pengembangan desa. Dengan adanya website desa, maka pemerintah dapat lebih mudah meningkatkan potensi daya tarik desa tersebut terhadap masyarakat dari luar daerah tersebut. Contohnya, seperti potensi minat masyarakat luar terhadap kekayaan budaya ataupun potensi wisata alam yang ada di dalam desa tersebut. Lalu, manfaat yang kedua yakni sebagai media publikasi kegiatan desa. Nah, dalam website desa ini, warga desa juga perlu untuk mengetahui berbagai kegiatan yang akan atau sedang dan yang telah dilakukan oleh perangkat desa yang bertindak sebagai pemerintah desa, sehingga masyarakat itu sendiri mengetahui kegiatan apa saja yang ada di desanya. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebuah website desa juga dapat membantu meningkatkan pelayanan pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa akan lebih jelas dalam memberikan beragam informasi yang berkaitan dengan layanan yang dilakukan oleh perangkat desa. Selain itu, dengan adanya website untuk desa, pemerintah dapat membuka layanan masyarakat secara online. Nah, dalam seperti itu, sudah pasti akan mempermudah warga desa mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah desa. Lalu, manfaat website desa yang terakhir yaitu sebagai alat komunikasi dua arah. Meskipun di desa yang umumnya memiliki wilayah yang cukup kecil, namun masih saja terkendala dalam komunikasi antara warga dengan pemerintah desa. Hal tersebut biasanya disebabkan karena warga sulit mengajukan keluhan yang mereka rasakan terkait dengan kinerja pemerintah desa. Oleh sebab itu, dengan adanya website desa diharapkan lebih mudah untuk menampung aspirasi dan keluhan warga desa setempat. Website untuk desa dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dua arah yang semakin mampu mendekatkan pemerintah desa dan warga desa, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Kesimpulan dari adanya website desa untuk masyarakat desa, yaitu dengan adanya website desa yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka hal itu akan menimbulkan hal yang positif bagi masyarakat sekitar, seperti dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, lalu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai wadah promosi dan pengembangan desa. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.